Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen mata kuliah Tafsir Tarbawi kelas P4F, yakni Bapak Dr. Haji Hafid MAG dan juga Bapak Muhammad Sofyan MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Vina Berliana Siti Nur Azizah, dan juga dua teman saya, Tatu Hayatun Nufus dan Yazid Zaki Nur Fikri. Di sini kami akan membahas mengenai kewajiban belajar dan mengajar, kajian Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Quran Surat At-Taubah ayat 122, dan juga Quran Surat An-Nahl ayat 78. Langsung saja pemateri pertama, yakni saya sendiri yang akan membahas mengenai kewajiban belajar dan mengajar kajian Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya, Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini dikaitkan dengan hadis riwayat Imam Bukhari mengenai wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Allah. Karena Quran Surat Al-Alaq ini merupakan, ayat 1-5 ini merupakan surat yang pertama kali diturunkan gitu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hiro, beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang menyuruh beliau untuk membaca Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 ini. Nah, dalam kejadian ini pula, Nabi Muhammad SAW ini dinobatkan sebagai Rasulullah atau utusan Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analisis isi kandungan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan surat yang pertama kali turun. Ini menunjukkan bahwa pentingnya ilmu gitu bagi manusia. Karena apa? Ayat pertama itu kan Iqra, bacalah. Nah, bacalah itu merupakan salah satu kategori belajar dan mengajar gitu. Dimana ada pesan yang tersirat bahwa wajib kita untuk menuntut ilmu gitu, karena dalam lafaz Iqra itu kan merupakan fi'il amr ya, fi'il amr perintah. Nah, dalam usul fikih al aslu fil amri lil wujubi, asal dalam perintah menunjukkan wajib. Berarti Iqra ini kegiatan membaca ini berarti wajib. Pesan tersirat itu berarti adanya kewajiban belajar dan mengajar, seperti itu. Nah, pada ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di sini nilai pendidikannya itu adanya perintah mencari ilmu gitu, menuntut ilmu, belajar dan mengajar. Karena kan Iqra itu tadi disebutkan, yang membaca itu merupakan salah satu metode dalam belajar dan mengajar. Nah, di sini dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, di sini ada nilai pendidikan tauhid, di mana kita harus meyakini bahwa Allah itu benar-benar yang menciptakan kita, yang memberikan kita ilmu gitu. Di mana Allah ini sebagai tarbiyah, yaitu pendidikan, yang memberikan pendidikan kepada seluruh makhluknya gitu. Terus pada ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, khalaqal insana, kenapa memakai lafaz insan? Insan di sini artinya kan manusia gitu, yang menunjukkan bahwa manusia itu merupakan objek pendidikan gitu, objek pendidikannya. Nah, mengapa memakai lafaz insan? Karena lafaz insan itu memiliki makna bahwa manusia itu memiliki kemampuan menalar dan berpikir daripada makhluk lainnya, di mana manusia itu dapat mendorong manusia itu untuk berkreasi dan juga berinovasi. Disebut pula di sini al-alaq ya, bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Nah, di sini kan ada pembahasan mengenai proses penciptaan manusia seperti yang telah dikaji sebelumnya dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 ya, dalam proses penciptaan manusia. Al-alaq itu artinya kan segumpal darah. Al-alaq itu proses penciptaan setelah nutfah terus menjadi alaqoh ya, segumpal darah. Nah, dalam sini juga dapat diketahui gitu nilai pendidikannya bahwa proses penciptaan ini, proses kejadian biologis manusia itu merupakan suatu materi pendidikan. Nah, pada ayat ketiga yaitu Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha pemurah. Nah, di sini Iqra itu ada perintah membaca ini diulang ya, merupakan penegasan gitu ya, dan janji Allah bahwa apa yang dipelajari terus-menerus itu akan bermanfaat gitu. Terus ada yang berpendapat pula bahwa Iqra dalam ayat pertama itu merupakan perintah belajar, sedangkan Iqra pada ayat ketiga ini merupakan perintah mengajar orang lain. Nah, dalam lafaz al-akram gitu ya, Iqra wa rabbukal akram, nah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan pendidik yang dapat memberikan ilmu kepada manusia tanpa pamrih. Pada ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Nah, di sini ada nilai pendidikannya yaitu menulis, karena menulis itu merupakan salah satu metode belajar dan mengajar. Nah, pada lafaz al-qalam itu kan pena disebutkan. Nah, pena itu merupakan alat atau media gitu ya dalam pendidikan, dalam proses belajar dan mengajar.
Terus pada ayat kelima, allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Nah, di sini ada nilai pendidikan itu ada proses belajar dan mengajar. Karena kan dalam pengertian belajar itu apa sih, adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Nah, di sini disebutkan ya dalam ayat ini Allah itu sebagai pendidik yang memberikan ilmu kepada manusia gitu. Nah, pada ayat 4 dan 5 ini dapat diketahui pula bahwa ada dua cara yang ditempuh Allah dalam mengajarkan manusia. Yang pertama itu dengan pena atau tulisan yang harus dibaca manusia, dan yang kedua itu melalui pengajaran secara langsung tanpa alat gitu, atau yang dikenal dengan ilmu laduni. Dapat disimpulkan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini terdapat nilai pendidikannya. Yang pertama itu ada metode pendidikan, di mana ada membaca dan juga menulis ya dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikannya itu harus sesuai dengan ajaran Islam ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala ya, atau di sini ada nilai ketuhanannya. Yang ketiga ada objek pendidikan. Objek pendidikannya itu yaitu manusia. Yang keempat ada materi pendidikan. Materi pendidikannya itu berupa ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Yang kelima adanya kewajiban belajar dan mengajar. Di mana kewajiban belajar dan mengajar ini dalam lafaz tadi ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Terus yang keenam itu adanya proses pendidikan gitu. Proses pendidikan ya belajar mengajar dari peserta didik, dari pendidik kepada peserta didik. Terus yang ketujuh adanya media atau alat pendidikan, contohnya itu pena. Terus adanya sumber pendidikan. Yang terakhir sumber pendidikan, ya ini dalam Quran Surah Al-Alaq ini sumber pendidikannya itu yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk materi selanjutnya mengenai kewajiban belajar dan mengajar yang terdapat di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepadanya, kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa tidak perlu semua orang beriman itu berangkat ke medan perang. Jadi peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Namun ada pembagian tugas. Maksudnya itu yang berperang sebagian dan yang sebagian lagi tetap di rumah untuk menuntut ilmu serta mendalami ilmu-ilmu agama. Nah, ayat tersebut juga mengisyaratkan tentang wajibnya mendalami pelajaran agama dan bersedia untuk mengajarkannya, sehingga mereka mengetahui hukum-hukum agama secara umum wajib diketahui oleh setiap mukmin, dan orang-orang yang mengajarkan ilmu agama tersebut akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kalah tingginya dari kalangan pejuang yang berperang membela agama dari ajarannya. Bahkan mereka juga bisa lebih utama dari para pejuang. Jadi orang yang menuntut ilmu dan berperang juga sama saja pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ayat ini juga menjadi pokok pedoman dalam masyarakat Islam, yaitu tentang adanya tenaga-tenaga yang dikhususkan untuk memperdalam ilmu agama. Nah, jadi keutamaannya adalah menuntut ilmu dan mengajarkannya sama seperti pahala Allah, sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Terus nilai pendidikan yang terkandung, yakni ayat ini merupakan motivasi bagi peserta didik untuk giat belajar dan bagi pendidik dalam mengajarkan ilmunya kepada peserta didik, karena begitu banyaknya pahala yang dijanjikan Allah dan Nabi-Nya. Dan tujuan utama dari orang-orang yang mendalami agama itu adalah karena ingin membimbing, memberi pelajaran, dan memberi peringatan dengan harapan supaya mereka takut kepada Allah dan berhati-hati terhadap akibat kemaksiatan. Nah, sama halnya dengan seseorang pendidik, di mana pendidik itu harus bisa membimbing peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensinya agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, di dalam bidang ilmu pengetahuan, setiap orang mempunyai 3 macam kewajiban. Nah, yaitu yang pertama, menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu, belajar dan mengajar merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Dan Islam juga memberikan motivasi bagi umatnya dengan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang mau menuntut ilmu. Yakni pahalanya, orang yang menuntut ilmu itu seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya, dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Nah, menurut Syekh Tantawi Jauhari, yang dimaksud memperdalam pengetahuan atau tafakuh fiddin dalam ayat yang terdapat di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122 ini, yang pertama, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam, yakni hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
melalui wahyu, hadis Nabi, dan ilmu fikih. Nah, yang kedua, ilmu-ilmu yang digunakan untuk menegakkan agama Islam seperti ilmu teknik, kedokteran, ilmu pertambangan, ilmu jiwa, ilmu politik, ilmu untuk membuat alat-alat perang, ilmu tentang strategi perang, ilmu tentang strategi dakwah, dan sebagainya. Dan jadi dapat disimpulkan ya dari pendidikan yang itu yang pertama, keutamaan menuntut ilmu sama saja pahalanya dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Nah, yang kedua, kewajiban belajar dan mengajarkannya. Yang ketiga, anjuran tegas untuk mencari ilmu itu khususnya ilmu agama dan mengajarkannya. Nah, yang keempat, pentingnya belajar, mengamalkan, dan mengajarkan. Nah, yang terakhir, harus terus mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan sesuai zamannya. Dan perlu digarisbawahi juga, Allah itu memerintahkan memperdalam ilmu pengetahuan karena hukum mencari ilmu itu adalah fardu kifayah. Nah, sedangkan memperdalam agama adalah fardu ain. Nah, ya mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menjelaskan surat An-Nahl ayat 78 tentang kewajiban belajar dan mengajar, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa atau dalam keadaan yang fitrah. Dan Dia pun memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu mensyukuri hal tersebut. Surat An-Nahl ayat 47. Terjemah perkata, Wallahu, dan Allah akhrajakum mengeluarkan kamu min butuni dari perut ummahatikum ibumu la ta'lamuna dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa syai'an sesuatu apapun. Waja'ala, dan Dia memberikan kepadamu lakumu kepadamu as-sam'a pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal af'idah dan hati nurani, la'allakum tashkurun agar kamu bersyukur. Dan kandungan surat dari dan analisis kandungan dari surat An-Nahl ayat 78 ini menjelaskan mengenai 3 potensi yang dimiliki manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke muka bumi ini, itu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa atau dalam keadaan fitrah. Lalu dengan kekuasaannya, manusia dibekali dengan potensi yang lengkap yang berfungsi untuk proses pembelajaran manusia tersebut. Dan 3 potensi tersebut adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Dalam proses mempelajari sesuatu, manusia akan dapat menangkapnya dengan indera pendengaran yang kuat oleh penglihatan dan akhirnya disimpan oleh hati sebagai ilmu pengetahuan. Ketiga potensi yang dimiliki manusia tersebut merupakan penunjang kemampuan kreativitas manusia dalam berkembang. Dengan belajar dan mengajar, pendidikan dituntut mampu mengembangkan potensi manusia peserta didik tersebut. Pada ayat ini juga terdapat konsep fitrah manusia dan konsep fitrah tersebut dapat pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan manusia, bakat dan pembawaan atau keturunan. Dan yang kedua adalah empirisisme, yaitu artinya perkembangan manusia ditentukan oleh pengalaman dan lingkungan pendidikannya. Dan yang ketiga adalah konvergensi, yang artinya perkembangan manusia ditentukan oleh hereditas dan pengalaman atau lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa surat An-Nahl ayat 78 ini mempunyai nilai pendidikan, yaitu yang pertama, potensi manusia yang digunakan dalam belajar dan mengajar, yaitu merupakan pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal. Dengan mengetahui potensi dan fitrah tersebut, hendaknya pendidik memberikan bimbingan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya dengan tepat. Dan yang ketiga, sebagai seorang pendidik, kita harus senantiasa mengembangkan potensinya dengan belajar dan memberikannya nasihat. Dan yang terakhir, yang keempat, pendidik dan peserta didik harus senantiasa bersyukur atas potensi yang Allah berikan terhadap kita, yang harus kita gunakan dalam proses belajar dan mengajar. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Simpulannya, kewajiban belajar dan mengajar ini sangat jelas diperintahkan ya oleh Allah dalam Al-Quran.
Dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menganjurkan manusia untuk membaca sebagai bahan ajar agar memperoleh ilmu. Selanjutnya, Surat An-Nahl ayat 78 yang mewajibkan manusia untuk mengembangkan potensi yang telah diberikan Allah, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, hati atau akal. Istilahnya, kita dituntut untuk merenung agar kita tahu kekuasaan Allah dan mampu menjaganya lewat pengetahuan yang kita miliki dari proses belajar. Lalu dijelaskan pula dalam surat At-Taubah ayat 122, di mana seseorang diwajibkan pula untuk menuntut ilmu, mengamalkannya, dan juga mengajarkannya melalui proses belajar dan mengajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembahasan materi kewajiban belajar dan mengajar dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.